sekitar kita jumpa lagi nih di weekend kali ini. Nah, siang-siang, weekend, waktunya makan siang. Kira-kira enaknya makan apa ya? Saya sih kali ini pengen nyari tempat makan yang unik nih, beda dari yang lain. Saya pengen makan ala-ala Korea sama ala-ala Jepang gitu. Dan ini tempatnya pertama di Tanjung Pinang. Kalian penasaran? Sekarang saya ada tepat di depan The Oishi Cafe. Di sini menyediakan makanan dengan jenis Korean barbecue dan Jepang juga. Gimana kalau kita coba makanannya ke dalam? Jadi sebelum saya mencoba nih menu makanan dari The Oishi Cafe, sekarang saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama Kak Mila. Halo Kak. Ya, halo juga. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Kak Mila ini adalah owner dari The Oishi Cafe. Nah, boleh nih Kak Mila jelasin dulu mungkin asal-usul dari The Oishi Cafe ini yang katanya pertama di Tanjung Pinang, Kak. Kalau untuk Korean barbecue memang kita the first sih yang pertama. Cuman kalau untuk yang lainnya yang duluan yang lain. Cuman kalau untuk meluncurkan menu Korean barbecue kita yang pertama sih. Dari gitu. tahun lalu, sekitaran 2 tahun lalu kita ngeluncurkan Korean barbecue. Cuman untuk yang pertama kita nggak all you can eat Korean barbecue biasa. Cuman dengan menu dan saus yang otentik Korea sih. Berarti ini memang Korea dan Jepang ya? Korea dan Jepang gitu. Karena memang saya suka Korea dan Jepang, makanya buatnya Korea dan Jepang. Oke, berarti ini udah dari awalnya itu dari tahun berapa Kak? Awalnya kita buka 2015 sih saya bukanya. Cuman waktu itu belum ada Korean barbecue, baru sekitar street food gitu. Street food Korean sama Japanese. Oke. Gitu. Idenya dari mana nih Kak Mila nih bisa terfikirkan pengen bikin makanan yang beda yang belum ada di Tanjung Pinang? Iya kan pas pertama pulang ke sini tahun 2015 kan pas lihat-lihat survei-survei belum ada nih yang buka Korean street food, terus ada buka Japanese street food tapi nggak banyak kan. Jadi dari situ udah gitu saya memang penyuka drakor. Saya suka drakor, saya suka juga anime Jepang, dan saya suka kulineran. Dari sejak dulu kuliah saya suka kulineran, jadi diaplikasikanlah ide ini ke bisnisnya. Nah, ini kan dari tempatnya juga temanya dan banyak atribut-atribut tentang Korea dan Jepang. Salah satunya itu ada baju-bajunya itu ya Kak ya? Ada baju-bajunya juga. Nah, itu bisa dipakai nggak Kak? Bisa dicobain juga untuk pengunjung? Bisa, untuk cobain pengunjung dan kita free, nggak berbayar. Memang kita sengaja nyediain cafe yang instagramable, jadi untuk ada spot fotonya juga, ada baju-bajunya juga. Jadi temanya sesuai. Dengan nama tema kita. Sesuai juga sama zamannya sekarang lagi anak-anak milenial yang sukanya foto-foto gitu ya Kak. Oke Kak, di sini kan banyak sekali nih ada menu-menu dari The Oishi Cafe. Boleh dijelaskan dulu ada apa aja nih Kak? Kalau ini yang kita hidangkan sini menu andalan kita sih. Biasanya favorit banget ini Korean barbecue. Ini ada daging-dagingnya, udah termasuk sosisnya, gurita. Terus kalau misalnya di Korea kan mereka lebih banyak gunain gurita kan, makanya kenapa kita sediain gurita nggak pernah ketinggalan. Terus kalau untuk sausnya ini best seller banget. Ini saus yang otentik Korea. Ini nggak ada di tempat lain, gochujang saus. Jadi cuma ada di The Oishi Cafe. Ya. Kita yang pertama lancurin barbecue dengan menu ini. Ini ya Kak ya, ini sausnya guys. Ini sausnya guys. Dan ini sausnya cuma ada di The Oishi Cafe. Nah, terus lanjut Kak, ada apa lagi nih Kak? Nah, kalau saus Koreanya kita ada saus ini sama saus bulgogi. Kalau ini tambahan black pepper, terus sambal merah, sambal kecap, terus yang ini adalah kimchi. Kimchi itu kayak fermentasi sayuran yang Korea. Ini kimchi ya, ini udah khasnya ala-ala Korea gitu. Saus kimchi. Oke, ada apa lagi nih Kak? Paling juga ada bawang-bawangannya kan, biasa kalau masak kan plus bawang-bawangannya. Terus kalau orang Korea tuh mereka suka pakai selada. Jadi selada ditambahin dagingnya, tambahin nasi, dibungkus, terus tambahin kimchi dimakan.
Oke. Nah ini untuk yang bakar-bakarnya gitu ya. Kayak bakar-bakarnya. Nah ada juga kan ya Kak menu selain yang barbekyuannya. Menu selain barbecue kita ada kalau untuk menu Korea kita ada banyak sih. Kita ada kimbap, namanya sushi. Kalau untuk Jepang ada sushi. Terus kalau untuk Koreanya ada ramyeon, untuk Jepangnya ada ramen. Jadi kita pisahkan. Tapi kalau yang di sini khusus yang untuk Koreanya sih yang favorit dish-nya. Nah untuk harganya nih Kak dari kisaran berapa? Harganya kisaran dari 11.000 sampai 75.000. Itu yang 11.000 itu yang seperti apa? 11.000 tuh misalnya untuk yang onigiri. Onigiri itu kayak sushi kecil yang isi dua. Isi dua itu 11.000. Terus kalau untuk kayak kimbap tuh harganya range-nya paling sekitaran 15, 10 sampai 24. Yang paling mahal sih ini nih. Tapi udah lengkap banget yang 75.000. Dan ini all you can eat juga ya. Ini termasuk salah satu menu all you can eat. All you can eat di sini berapa Kak harganya? Untuk harganya 75.000 sama 95.000. Bedanya kalau 75.000 ini yang seperti ini, kalau 95 kita tambahin lagi dengan menu udang dan boleh pilih. Kalau 75 kan cuma dapat iced tea doang sama nutrisari. Nah kalau 95 kita tambahin dalgona, matcha latte, yang seperti itu juga ya. Es krim udah termasuk ke semuanya. Oh gitu. Oke. Dari yang ada di sini yang biasanya yang paling recommended yang disukain sama pengunjung itu apa Kak? Kayak pengunjung ya, biasanya ini sih yang paling sering habis. Apa itu Kak? Ini jamur, enoki plus beef biasanya. Mereka biasanya favoritnya ini, terus tergantung orangnya. Kadang-kadang ini paling cepat habis. Slice tanpa lemak, kedua yang lemak. Oke Kak, ini kan menu makanan all you can eat ya. Kalau misalkan pengunjung datang ke sini itu dibatasin nggak waktunya? Batasin, kita 90 menit untuk batas waktu pengambilannya aja. Tapi setelah 90 menit nggak boleh ngambil apapun, tapi mereka harus habiskan. Apa yang sudah diambil harus dihabiskan. Kalau misalkan nggak habis, denda aja, kena denda. Tapi kita hitungnya per 100 gram. Tapi kalau misalnya belum mereka bakar, ya nggak kita hitung. Pokoknya yang penting yang udah dibakar aja. Oh gitu. Oke. Nah ini nih Kak, kita nih kan sekarang lagi ada di masa pandemi COVID-19 ya. Nah gimana nih Kak, ada nggak sih efek dari pandemi ini untuk The Oishi Cafe ini? Kalau efek sih ada, apalagi terutama bulan Maret sampai Juni ya yang kita tidak boleh buka tempat. Waktu itu kan hanya take away, jadi jatuh penjualan sampai 80% ada. Oh ya, tapi sekarang udah sudah masa mulai ini lagi ya? Masa tenang, mulai lagi. Terus untuk target market atau pengunjung dari lingkungan Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ini kan bisa dibilang mungkin orang-orang di sini agak asing ya, kalau yang memang nggak ngikutin drakor gitu Kak. Ini makanan apa sih? Kok agak aneh ya gitu, kok kita malah masak sendiri gitu. Nah ini gimana nih Kak? Awalnya sih sebenarnya target marketnya adalah anak-anak muda ya awalnya, tapi justru akhir-akhir ini banyak keluarga, banyak family juga, banyak orang tua juga yang kesini karena mungkin kita sesuaikan. Makanya kenapa kita buat sausnya, ada yang saus Indonesianya kita buat, ada saus Koreanya tetap kita pertahankan. Jadi semua target pengunjung dapat, maksudnya yang usia 13 tahun bisa ke sini, yang usia 8 tahun bisa ke sini, yang usia 65 pun ada yang ke sini. Jadi bisa menyesuaikan sama lidahnya warga Tanjung Pinang. Nggak perlu khawatir, pokoknya cocok deh. Oke. Kalau misalkan pengunjung ada yang mau datang ke Oishi Cafe itu harus booking dulu atau bisa langsung on the spot nih Kak? Bisa langsung on the spot untuk hari biasa, tapi better kalau misalnya Sabtu Minggu ya tahu sendiri kan Sabtu Minggu weekend better biasanya kita reservasi dulu, takutnya nggak dapat tempat untuk di malam minggunya gitu. Oh gitu. Mungkin bisa langsung on the spot juga datang ke sini. Alamatnya ada di mana? Boleh Kakak share nih ke pemirsa. Alamatnya di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 12 seberang Poltekkes Sejang sebelah Klinik Bunda Tiur. Kalau yang nggak tahu bisa langsung klik IG kita, ada link Maps-nya di situ. Tinggal klik aja bisa diarahin langsung. Akun IG-nya nih Kak, boleh di-share nih Kak? Akun IG-nya The Oishi. Oke, The Oishi Cafe. Oke deh kalau gitu. Cukup pemirsa ngobrol-ngobrolnya, saya udah lapar pengen nyobain nih menu andalan yang katanya enak banget dari The Oishi Cafe. Boleh Kak dibantu dikasih tahu dulu ya gimana nih caranya? Oke, boleh.
orang Korea mereka suka pakai selada sih. Jadi kita taruh nasi biasanya, taruh kimchinya juga. Nasi di sini. Ya, taruh kimchi. Terus biasanya taruh dagingnya. Nah, kalau orang Korea suka pakai bawang putih, tapi yang nggak suka bawang putih nggak usah pakai taruh bawang putih. Tinggal taruh aja baru bisa dimakan. Saya coba. Ya. Makan ala-ala Korea, guys. Rasa panas. Oke. Iya. Panas ya, jadi ini yang dari pan-nya di sini jangan langsung dimakan. Nanti lidahnya bisa melepuh. Jadi mungkin kita angin-anginkan dulu sebentar. Kalau udah agak-agak anget-anget itu bisa dimakan. Baru kita taruh di sini. Kemudian ini kita gulung aja ya Kak ya? Iya, biasanya itu gulung aja Pot langsung. atau digulung juga nggak apa-apa. Oke guys, ini udah kita gulung-gulung, udah kita lipat buat makan ala-ala Korea gitu. Dan sekarang ready to eat, doisi. Oke guys, udah nyobain nih yang barbekyuan Koreanya. Sekarang kita mau coba menu lain selain barbecue. Ada apa nih Kak? Sekarang Kalau kita mau ini coba apa? jjajangmyeon, ini tuh mie khasnya Korea, mie hitam Korea. Jadi makannya itu sebelum dimakan harus diaduk dulu. Oke, tadi dia antara mie sama sausnya terpisah gitu ya Kak ya? Jadi kita aduk dulu. Oke. Ini dia sausnya saus apa nih Kak? Ini sausnya saus Korea, saus namanya saus chunjang, dan sausnya juga kita pakai impor. Jadi dari Korea langsung. Oke. Baru kita olah sendiri di sini. Saya cobain ya Kak. Ya, boleh. Oke, kita cobain guys. Salah satu menu andalan dari The Oishi Cafe. Selamat makan. Lanjut Kak, ada apa lagi nih Kak? Ya, ini namanya snack box. Sebenarnya ini tuh kayak fusion menu gitu. Jadi 4 makanan Korea yang kita satuin dalam satu piring. Oh, jadi ini udah paketan Udah ya? paketan. Jadi buat yang mau ngerasain sedikit-sedikit makanan Korea, jadi kita masukkan dalam satu piring. Jadi ini kayak ada kimbap, terus ini kayak ada tteokbokki, kue beras Korea, terus yang yum, yang ayam goreng Korea, sama mandu. Ini kayak dimsumnya Korea. Oke. Nah, sekarang waktunya cobain guys. Saya coba yang ininya dulu nih. Ini udah yang drakor-drakor udah pasti tahu sama ini ya. Yang ini tadi dada ayam ya Kak ya? Ya, ini dada ayam yang memang diiris Sengaja kita slice tipis banget, dan nggak ada di tempat lain ini. Oke. Oke, enak Kak, enak. Oke. Jadi gimana makannya enak semua ya? Enak, pokoknya sesuai ya. enak. Oke. Cocok, lidah saya sih cocok. Oke, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Oh iya Kak. Ya, jadi biar bisa Makasih dilanjut banyak ya makannya. Kak ya. Makasih banyak ya. Oke, guys, sekarang waktunya saya menghabiskan makanan yang ada di sini semuanya. Kapan lagi makan barbecue Korean and Japanese yang ada di Tanjung Pinang, dan ini adalah pertama di Tanjung Pinang. Jadi buat kalian yang mungkin pecinta drakor dan mungkin suka yang ala-ala barbecue masak-masak gini, nah kalian bisa langsung aja datang ke The Oishi Cafe yang ada di Sungai Jang depan Poltekkes Tanjung Pinang. Saya makan dulu ya. Bye.